Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part kedua, masih satu materi ya. Ada mahasiswa TP. Nah, sebelumnya Bapak menjelaskan tentang posisi ilmu kalam dalam bangunan Islam. Nah, sekarang langsung ke sejarah yang disebut dengan apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam secara harfiah, kalam itu artinya perkataan atau percakapan. Nah, tapi secara terminologi itu artinya secara makna kontekstual. Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah yang harus ada padanya dan sifat-sifat Allah yang tidak harus ada padanya, serta sifat-sifat yang mungkin atau zaiz bagi Allah. Nah, serta membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menentukan atau menetapkan kebenaran Rasul-Rasul itu. Nah, menurut Husain Tripoli, ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan, dalam hal ini agama Islam, dengan bukti-bukti yang yakin. Beberapa ulama berbeda pendapat atau memberikan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan argumen masing-masing. Nah, yang tadi menurut Husain Tripoli. Nah, sekarang kalau menurut Al-Izzi, ilmu kalam adalah ilmu yang memberi kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen untuk melenyapkan keraguan-keraguan ya. Lalu ketiga ya, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen-argumen rasional untuk membela akidah-akidah imannya dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah yang di dalam akidah menyimpang dari mazhab dan ahli sunnah wal jamaah. Nah, lalu selanjutnya menurut siapa ini? Menurut Fuad Al-Awani, ilmu kalam adalah memperkuat akidah agama Islam dengan ajaran-ajaran rasional. Nah, itu salah satu definisi dari para ulama tentang arti ilmu kalam ya. Nah, jadi setiap ulama memberikan batasan ilmu kalam yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya semuanya itu sama, bahwa ilmu kalam ini adalah artinya adalah apa? Ilmu ya. Kalam, istilah kalam berarti al-qaul, pembicaraan. Nah, jadi pembicaraan kalam itu adalah membicarakan tentang hal-hal tentang Allah, sifat dan haknya, sifat dan apa zatnya, baik yang wajib maupun yang wujud, serta membahas tentang kajian-kajian tentang Rasul, wahyu, akhirat, iman dan yang lain-lain yang sifatnya semua itu adalah berbasis keimanan. Nah, jadi ilmu kalam itu adalah disebut juga ilmu apa? Usuluddin atau teologi dialektika ya. Ilmu teologi dialektika, karena ilmu kalam ada ilmu yang bicara tentang ketuhanannya berdasarkan nalar logika juga ya. Maka disebut juga ilmu teologika ya. Nah, di dalam Islam ilmu kalam itu ada kata-kata lain. Nah, ilmu ini nama lain daripada ilmu kalam dalam Islam. Pertama adalah tentang apa? Ilmu usuluddin, ilmu aqaid dan ilmu tauhid. Nah, ilmu ini itu adalah nama lain daripada ilmu kalam. Nah, kita lihat kalau ilmu tauhid adalah ilmu yang bicara tentang kesan Allah. Nah, yang terpenting dalam pembahasan ilmu ini ialah mengenai kesan Allah. Menurut ulama-ulama sunnah wal jamaah, bahwa tauhid adalah bahwa Allah itu esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi, esa dalam sesuatu yang azali, tiada tara bandingannya dengan yang lain, dan juga esa terhadap perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Nah, kedua, nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu usuluddin ya, fakultas kita ini ya. Dari ilmu usuluddin itu ilmu yang membahas prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip itu artinya dasar-dasar agama Islam, yaitu akidah. Nah, ilmu ini adalah membahas tentang apa? Tentang dalil-dalil yang qat'i dalam Al-Quran dan hadis mutawatir dan dalil-dalil pikiran. Nah, jadi dalil pikiran juga bisa dipakai sebagai apa? Menerjemahkan tadi Al-Quran dan hadis. Tapi pikiran-pikiran yang sehat
yang logis ya, bukan pikiran yang menghayal ya. Nah, ketiga, nama lain daripada ilmu kalam ada ilmu akidah atau aqaid. Nah, ilmu ini adalah membicarakan tentang apa? Kepercayaan Islam. Syekh Thohir Al-Jazari yang hidup tahun 1891 sampai 1919 menerangkan bahwa akidah Islam ialah hal-hal yang diyakini oleh orang-orang Islam. Artinya mereka menetapkan atas ajaran kebenaran. Nah, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, nah kita telah tahu bahwa termin pertama bahwa posisi ilmu dalam agama Islam dan juga untuk persiapan sebagai mata kuliah yang akan diujikan ketika adik-adik akan menuju komprehensif. Nah, bagian kedua masih satu session itu tentang apa itu ilmu kalam ya. Pada tokoh kalam sudah masuk ke internal, kalau yang sebelumnya eksternal. Nah, jadi nama lain dari ilmu kalam itu ilmu usuluddin, aqaid ya, akidah yang semuanya membahas tentang keesaan Allah. Jadi adik-adik harus tahu bahwa ilmu kalam ini ada dasar-dasar logikanya. Nah, dasar logikanya yang logis, bukan yang mengada-ngada dikatakan logis gitu ya, yang khayal dikatakan logis. Atau dengan kata lain, ketika membahas tentang keesaan Allah, maka dalil-dalilnya ada di dalam nas Quran, hadis, dan ijtihad, yaitu akal pikiran yang logis. Nah, akal pikiran sendiri bukan berarti menghayal atau halusinasi bahwa Tuhan itu sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi. Nah, tidak, itu dalam Islam itu Allah itu berdiri pada zatnya. Makanya diajarkan konten ilmu kalam itu sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaid, yang mungkin. Nah, itu dibahas di dalam ilmu kalam karena banyak ya manusia yang salah memahami penciptanya. Nah, kalau kita tahu misalnya banyak yang menganggap misalnya batu, roh itu sebagai Tuhan. Nah, di dalam ilmu kalam itu bukan itu, yaitu yang disebut pencipta alam itu Allah, itu pencipta alam yang mempunyai kesendiriannya, berbeda dengan makhluknya, itu laisa kamitslihi ya. Jadi adik-adik sudah bisa menyimpulkan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang memberikan tadi dasar-dasar akidah umat Islam tentang prinsip-prinsip ajaran pokok agama Islam, yaitu keesaan Allah, yaitu monoteisme atau keesaan. Jadi di dalam Islam itu Tuhan itu Allah satu esa. Satunya itu adalah satu wahid, satu ahad, bukan satu wahid ya. Qul huwallahu ahad. Nah, Allahnya satu. Nah, satu itu tidak terbagi atau tidak berasal dari yang lain. Tapi kalau wahid, satunya itu bisa kesatuan ya. Nah, satu dalam Islam itu adalah satu ahad. Qul huwallahu ahad, bukan satu dari wahid. Makanya Al-Quran mengucapkan, memfirmankan dalam surat Al-Ikhlas itu pertama qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu wahid ya. Kenapa? Kalau ahad itu satu, tidak terbagi numerik ya. Tapi kalau wahid, kesatuan, bisa satunya itu bisa dari 3, bisa dari 4, itu gabungan, jadi unity ya. Nah, demikian saja. Nah, ketika Allah memberikan sifat-sifatnya yang satu itu, Allah itu juga punya sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah itu adalah masuk di dalam dirinya, pribadinya ya. Jadi kalau orang Kristen memahami Tuhannya itu antara zat dengan sifat itu dipisahkan. Sifat itu independen juga sendiri, sehingga seolah-olah independen tapi dia bersatu tuh. Jadi orang contoh Kristen itu namanya Trinitas ya, ketuhanannya. Dia menganggap Tuhan itu 3. Nah, karena pribadinya 3, walaupun pribadinya 3 yang berbeda ya, tapi satu zat, kata mereka. Ini namanya unity. Nah, atau wahid ya. Islam itu tidak mengenal wahid, tapi mengenal numerik wa ahad. Maka qul huwallahu ahad. Nah, ini landasan dasar pijakan munculnya atau pembahasan tentang ilmu kalam. Demikian adik-adik mahasiswa ya, supaya paham bahwa ilmu kalam itu dasar daripada ilmu-ilmu lain ya. Nah, ilmu-ilmu lain itu artinya ilmu yang kemarin Bapak bahas tentang syariah, fikih ya, dan ilmu tentang akhlak atau ihsan ya. Demikian pembahasan untuk bab pertama ini dari Bapak. Silakan simak, pahami. Nanti ketika sudah paham, kalian catat ya, nanti di kelas kita tanya. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan kalian mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.